Salam satu nyali, Wani. Warga-warga Cep Entertainment dan juga bonek bonita dimanapun kalian berada. Kali ini saya sendirian, yang biasanya saya ditemani teman saya yaitu Capo Ali di program yang berbeda. Ya, program ini adalah Persebaya Corner, yang mana kita akan membahas 100% tentang Persebaya. Jadi di program ini saya tidak hanya membahas masalah hasil pertandingan Persebaya ataupun persiapan Persebaya ataupun tebak skor. Kita di sini akan membahas semua tentang Persebaya. Dari pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya dikalahkan yang sangat telak sekali oleh Borneo dengan skor 5-1. Dari pertandingan terakhir kemarin, seperti yang tayangan Ngopi Dadakan kemarin yang sudah tayang di channel Cep Entertainment, saya tertarik dengan dua sosok pemain muda, yaitu Sadida dan juga Dimas Wicaksono. Di episode kali ini, di episode perdana ini, kita akan membahas, kita akan ngobrolin, kita akan chit-chat warga-warga dan juga bonik-bonita bareng saya. Kita membahas pemain muda Persebaya. Pemain muda di Persebaya lumayan banyak yang saat ini memang sudah mulai bersinar, yang sudah dipercaya oleh Coach Tavares. Ada Tony, ada Dimas, ada Tata, terus ada Sadida, yang mana mereka diberi jam bermain atau kesempatan bermain oleh Coach Tavares. Tapi kalau nggak salah ya, Coach Tavares itu memang suka dengan pemain-pemain muda, ingin mengembangkan talenta, makanya diberi kepercayaan yang harus dijawab oleh pemain-pemain muda di atas lapangan dari segi kualitas, kerjasama, aptitude. Ya, yang mana memang pemain muda itu harus didorong untuk lebih berkembang, agar lebih mempunyai banyak jam terbang supaya meningkatkan kualitas dari pemain itu sendiri. Ya, sudah saya sebutkan tadi, ada Dimas, ada Tony, ada Sadida, ada Tata. Mungkin 4 ini ya yang sering dikasih jam terbang oleh Coach Tavares, yang mempunyai kualitas yang sudah ditunjukkan di atas lapangan. Yang pertama kita akan bahas Dimas Wicaksono. Saya tertarik dengan Dimas dengan sebagai pemain pengganti dari Gali Freitas ketika melawan Borneo kemarin. Seorang pemain muda dengan usia 18 tahun. Dimas lahir tanggal 16 Juli 2007. Di usia 18 tahun dia sudah bermain seperti itu, bisa dilihat sendiri. Mungkin bisa menjadi harapan ke depan untuk Persebaya Surabaya. Salah satunya adalah kualitas dari Dimas Wicaksono. Dia sudah berani fight walaupun orangnya tidak terlalu tinggi, badan tidak terlalu besar ya. Tapi daya juangnya, disiplinnya, dia benar-benar berani gitu untuk melawan siapapun yang berhadapan dengan dia. Dan dia sudah buktikan dengan penampilannya di beberapa pertandingan yang dipercaya oleh Coach Tavares. Ya sudah lumayan untuk menunjukkan siapa Dimas Wicaksono. Yang mana sampai pertandingan Borneo kemarin sudah sangat terlihat Dimas adalah pemain yang sangat berpotensi. Salah satunya itu. Yang kedua, kita akan bahas Sadida. Sadida Nugraha dengan nomor punggung 55, posisi gelandang. Lahir 26 April tahun 2005. Dengan usia 21 tahun saat ini, kalau menurut saya pribadi, Sadida sudah layak untuk masuk ke timnas Indonesia untuk menemani Tony, karena Tony udah lebih dulu masuk timnas. Ya, melawan Borneo kemarin berapa kali menggagalkan serangan-serangan dari Borneo FC yang mematahkan semua umpan, mematahkan peluang gol, yaitu seorang Sadida Nugraha. Bicara pemain-pemain muda di Persebaya Surabaya, Tata juga sudah berani menunjukkan skillnya, keberaniannya. Apalagi Tony. Tony sudah mendapat kepercayaan penuh dari Coach Tavares. Dan bisa dilihat sering menjadi starter ketika melawan tim-tim yang lainnya.
Tapi ya itulah Persebaya dengan segudang pemain muda yang saat ini sudah ada beberapa pemain-pemain yang sudah diambil oleh Persebaya senior, tapi memang masih belum mendapat kesempatan bermain. Menurut Bonek Bonita, warga-warga Jeb Entertainment, komen aja nih, pemain muda Persebaya siapa lagi sih yang memang dia mempunyai skill bagus, yang memang dia layak untuk bermain, dan yang pastinya bisa mendapatkan jam terbang lebih, tidak hanya menghangatkan bangku cadangan. Bicara pemain muda yang ada di Persebaya Surabaya, itu banyak sekali menurut saya, karena Persebaya mempunyai tim EPA, dan mereka juga sangat bekerja keras ya untuk menunjukkan kualitasnya agar dilirik oleh Persebaya Surabaya senior. Karena sudah banyak contohnya pemain-pemain yang dari EPA yang memang punya kualitas. Ya salah satunya adalah Sadida. Itu adalah pemain EPA Persebaya, dan dia memang layak untuk masuk ke dalam tim senior. Ya itulah sebuah perjuangan seorang pemain muda untuk menembus atau meraih cita-citanya masuk ke dalam tim senior. Kita bisa lihat nih, warga-warga Jeb Entertainment dan juga Bonek Bonita, pemain-pemain muda yang ada di Persebaya sekarang itu pemain belakang, pemain tengah, pemain sayap. Saya cuma masih bingung nih, kenapa belum ada pemain muda yang menjadi goal getter atau striker. Saya sangat berharap sih pemain muda Persebaya Surabaya didikan dari EPA bisa muncul menjadi salah satu striker yang berbahaya. Ya kita sudah tahu buktinya, ada Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto. Mereka adalah produk lokal yang mana mereka punya kualitas. Jadi saya sangat yakin mudah-mudahan Persebaya Surabaya bisa melahirkan, bisa mencetak seorang striker yang sangat berbahaya. Walaupun saat ini belum ada striker yang bisa dikatakan berbahaya, kita tidak bisa memungkiri permasalahan itu. Contohnya Bruno Paraiba. Dari Bruno Paraiba sendiri, dia belum menunjukkan kualitasnya. Kalau menurut saya pribadi, dengan 2 kali bermainnya Bruno Paraiba sampai hari ini, dia belum bisa disebut seorang striker yang haus gol. Perovic menurut saya juga masih belum menjadi striker yang haus gol. 2 striker ini adalah yang diharapkan oleh Persebaya Surabaya sebagai daya gedor. Tapi sampai detik ini masih belum terlihat jumlah gol yang signifikan. Karena saat ini top skor Persebaya masih dipegang oleh Bruno Moreira, yang mana dia bukan seorang goal getter. Dia seorang sayap kiri, dan juga Gali Freta sayap kanan yang mungkin lebih produktif daripada striker yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Aku berharap di kompetisi ke depan Persebaya bisa melahirkan atau mendatangkan seorang goal getter yang benar-benar haus gol. Bisa dilihat seorang striker dari jumlah golnya. Kalau menurut saya seperti itu. Itu menurut saya pribadi. Kalau saya salah, tolong dibenarkan di komen-komen aja. Karena pencapaian tertinggi dari seorang striker adalah jumlah gol. Karena yang dikejar adalah top skor. Saya berharap musim depan Persebaya Surabaya bisa mendatangkan striker-striker yang hebat, yang mungkin dari EPA ataupun yang pemain muda saat ini yang masih menghangatkan bangku cadangan, ataupun pemain muda yang sudah dipercaya oleh Coach Tavares, kualitasnya bisa semakin meningkat dan menunjukkan skill-skill yang bisa membawa Persebaya meraih kemenangan. Kalau menurut aku kolaborasi pemain muda dan juga pemain senior ya dari segi usia itu merupakan suatu yang cerdas. Yang mana pemain senior akan memberikan beberapa wejangan atau instruksi atau apapun itu untuk pemain muda yang memang dia membutuhkan jam terbang dan pengalaman ketika bertanding, karena ketika latihan tidak ada pressure yang tinggi. Pressure yang tinggi butuh fokus yang 100% untuk bermain adalah di pertandingan, bukan ketika latihan. Sangat berbeda.
Nah, disinilah kejelian Coach Tavares untuk mengembangkan skill-skill pemain muda Persebaya yang ada saat ini. Karena sudah bisa dilihat beberapa pemain Persebaya sangat memiliki potensi gitu loh. Bukan pemain yang ngecek-ngecek lah. Pemain yang benar-benar bagus, kreatif, ya itu memang harus dikembangkan gitu. Jangan sampai minim pengalaman, minim jam terbang, akhirnya skill yang dimiliki oleh pemain muda itu tidak keluar atau tidak berkembang. Nah, ya mudah-mudahan musim depan Coach Tavares bisa memberikan jam terbang atau memberikan kepercayaan pemain-pemain muda Persebaya untuk tampil, untuk show off, menunjukkan skillnya di atas lapangan ketika bertanding. Dan untuk Persebaya sendiri masih harus menjalani pertandingan yang mana 9 pertandingan akhir ini menjadi pembuktian Persebaya Surabaya sampai di mana peringkat akhir akan didapatkan. Sebuah perjalanan yang tidak mudah karena akan banyak persaingan-persaingan dari lawan-lawannya. Semua lawan adalah buat saya tim berat, tidak dinilai dari peringkatnya. Tapi buat saya semua lawan Persebaya adalah berat. Jadi Persebaya memang harus fokus, harus benar berjuang mati-matian di atas lapangan supaya bisa mendapatkan sebuah kemenangan yang diharapkan oleh bonek bonita. Ya, kita sebagai pecinta Persebaya, sebagai bonek bonita, hanya bisa mensupport yang pertama melalui televisi, yang kedua di belakang pagar tribun. Dan apapun lah itu yang sudah dilakukan oleh bonek bonita merupakan support untuk Persebaya. Jadi untuk pemain-pemain Persebaya, untuk staf pelatih, untuk manajemen, setelah libur lebaran dengan sisa pertandingan di musim ini, berikanlah banyak kemenangan untuk Persebaya Surabaya, karena di belakang kalian ribuan bonek bonita menanti sebuah kemenangan dari Persebaya Surabaya. Dan aku berharap yang mana saat ini Persebaya Surabaya itu di peringkat 7 dengan 25 pertandingan, 10 kemenangan, 9 seri, dan 6 kekalahan. Poinnya adalah 39. Di sisa pertandingan sampai di bulan Mei nanti, saya berharap, bonek bonita semua berharap Persebaya bisa maksimalkan kualitasnya supaya terus dan terus mendapatkan sebuah kemenangan, supaya posisi Persebaya di akhir musim nanti itu bisa di 5 besar. Itu harapan-harapan saya, walaupun kalau kita lihat dari perjalanan kemarin-kemarin ini, menurut saya sangat susah untuk Persebaya juara di musim ini. Melihat pertandingan kemarin, permainan Persebaya ya, menurut saya sangat susah. Ya nggak tahu apakah masih bisa untuk meraih impian menjadi juara 1 di musim ini, atau sebelum 1 abad Persebaya harus mengangkat piala, yaitu di musim depan. Masih banyak perbaikan-perbaikan, masih banyak PR yang harus dilakukan Persebaya. Dan untuk pemain muda Persebaya, terus semangat, tunjukkan kualitas kalian. Mudah-mudahan kalian terus mendapatkan jam terbang dan skill kalian semakin meningkat. Itu yang diharapkan oleh bonek bonita. Buat warga-warga JEP Entertainment dan juga bonek bonita, silahkan komen di episode berikutnya. Komen yang unik, yang bagus akan saya bacakan dan akan kita bahas tuh. Apa sih komentar bonek bonita dan juga warga-warga JEP Entertainment tentang Persebaya Surabaya? Karena di program ini tandem saya bukan Capu Ali, tapi tandem saya di sini adalah kalian semua yang menonton tayangan ini. Jadi kita ngobrol. Saya akan bacakan komen-komen yang unik, yang keren, yang bisa sebuah kritik atau apapun itu akan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih banyak untuk bonek bonita dan juga warga-warga JEP Entertainment yang terus nonton, yang terus support channel JEP Entertainment ini.
subscribe, like, comment, share video ini. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini kita bisa semakin dekat, kita bisa ngobrol. Kalau menjadi bintang tamu, langsung nanti kita di program yang satunya, Ngopi Dadakan. Tapi perlu saya ingatkan, Ngopi Dadakan akan berubah nama. Jadi silahkan komen di sini juga bisa, ataupun komen di program Ngopi Dadakan apa nama yang pas ini. Karena saat ini dari tim kami itu ada 2 nama, karena Ngopi Dadakan membahas tentang Timnas Indonesia dan Persebaya. Namanya adalah Garuda Persebaya atau Garuda Surabaya. Masih 2 nama ini yang menjadi pilihan kami. Mungkin dari warga-warga JEP ataupun bonek bonita yang punya ide nama untuk program Ngopi Dadakan, silahkan komen-komen dan juga komen-komen tentang pembahasan kita kali ini membahas masalah pemain muda Persebaya. Kalau masih kurang pembahasannya, kita bisa lanjut di episode berikutnya. Yang penting yang menemani saya saat ini adalah kalian semua yang menonton program ini. Silahkan komen, sekali lagi komen yang bagus, yang unik akan saya bacakan dan kita akan bahas. Sehat-sehat terus, selamat menunaikan ibadah puasa, salam satu nyali, Wani.